Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa tamut taslim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi at-thayyibin wa tahirin, amma ba'du. Ikhwan dan akhwat yang saya hormati dan saya cintai, mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan dan kita catat bisa bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita lihat sekarang ini lagi musim penghujan ya. Pergantian musim ditambah lagi dengan pandemi yang masih belum jelas. Jadi kita sama-sama mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita selalu disehatkan. Semoga kita semua dikuatkan imunnya dan imannya. Amin ya rabbal alamin. Untuk tema kita kali ini, kalau kita bahas lost contact, saya mau Arifin sebenarnya lost contact, tapi dikontak lagi disuruh ngomong lost contact. Lost contact, kalau diartikan harfiah apaan itu ya? Lost itu apaan, Rud? Hah? Hilang. Kontak apaan kontak? Hubungan ya? Kontak person. Kontak hubungan ya kan? Berarti hilang hubungan. Kalau hilang hubungan berarti sebelumnya ada hubungan. Karena yang gak punya hubungan nggak ada kata ngilang, emang nggak ada, bener kan? Nah sebenarnya kalau kita bilang lost contact ya, dan ini terjadi dalam kehidupan. Misalnya saya sama Arifin tadinya lost contact, hubungannya hilang, sebelumnya ada, bener nggak? Ya, bisa karena banyak hal, bisa karena saya sibuk, bisa karena si Arifinnya sibuk, bisa karena memang ada sesuatu yang membuat hilang. Nah, sekarang kalau saya sama Arifin ada hubungan teman, ya kan, sahabat, kemudian lost, jadi hubungannya hancur. Itu kalau kita sesama manusia. Kalau kita, jadi kalau sesama manusia, saya sama Arifin bisa lost, Arifin sama saya bisa lost. Tapi kalau sama Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita bisa bilang lost kontak, tapi Allah Subhanahu wa taala nggak pernah lost kontak sama kita, selalu kontak terus, tapi kitanya yang lost. Jadi ibaratnya kalau kita mau bilang lost kontak sama Allah, itu kitanya yang lost, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah lost kontak. Buktinya apaan? Ayo, yang menandakan kalau Allah Subhanahu wa taala nggak pernah lost kontak sama kita. Buktinya satu itu, kalau Allah Subhanahu wa taala nggak ada kontak sama kita, ya kita mau bagaimana hidup? Nggak ada nikmat. Terus yang menandainya apa? Yang menandainya tiap hari ada azan, bener nggak? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, itu kan kontak. Berarti kalau hubungan kita sama Allah, ya Allah dengan kita itu nggak ada kata lost kontak. Nah, cuman yang jadi pertanyaan, makanya di dalam Al-Quran gimana itu ayatnya? Walaqad na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Ya, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, surat Qaf. Sungguh kami tahu apa yang diwaswaskan oleh diri manusia. Wa nahnu, sedangkan kami itu maksudnya Allah, aqrabu, lebih dekat, ilaihi, kepadanya, min hablil warid, dari urat lehernya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala mengibaratkan kalau Allah itu sangat dekat dengan hambanya, dengan makhluknya, bahkan lebih dekat dari
nadi leher. Berarti dekat banget. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah meninggalkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala, jadi nggak ada istilahnya, ya Allah kenapa engkau tinggalkan aku, kenapa engkau hinakan aku. Jadi nggak ada istilahnya. Nah itu yang harus kita ketahui. Jadi Allah Subhanahu wa taala nggak pernah meninggalkan dan nggak pernah lost kontak sama kita. Itu antara Allah dengan kita. Tapi nanti beda hukumnya antara kita dengan Allah. Itu dua sisi yang berbeda. Allah dengan kita selalu ada kontak, tapi kita dengan Allah ada nggak kontaknya? Itulah yang nanti bisa kita katakan kita lost kontak sama Allah. Jadi kalau kita bilang, ya Allah jangan tinggalkan aku misalnya, yang harusnya jadi pertanyaan, yang harusnya jadi pernyataan seperti itu adalah kita menanya diri sendiri, apakah saya sudah meninggalkan Allah atau belum? Karena sejatinya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah meninggalkan hambanya. Itu aja. Bahkan di dalam ayat Al-Quran dikatakan lagi, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau engkau mau menghitung nikmat Allah, maka la tuhsuha, kamu nggak akan bisa menghitungnya. Artinya tiap detik itu ada nikmat Allah. Kalau tiap detik Allah ngasih nikmat, ya berarti selalu ada kontak Allah Subhanahu wa taala sama kita. Artinya setiap waktu selalu ada kontak. Gak ada kata lost kontak Allah, lost kontak sama kita, gak mungkin, mustahil. Nah tapi ketika kita manusia sesuai dengan pepatah al-insan mahallul khata' wan nisyan, manusia itu tempatnya salah dan lupa. Maka di sini bisa terjadi lost kontak antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira nih, saya mau tanya, Allah maha baik gak? Baik gak? Tahu dari mana, Pep? Tahu dari mana? Tahu dari mana, Rud? Dari sifatnya. Sifatnya emang apa? Ar-Rahman, benar gak? Buktinya Allah Rahman apa? Ya ini kita masih dikasih nikmat tadi. Berarti Allah maha baik gak? Maha baik. Ketika kita lost kontak dari Allah, kira-kira karena Allah dengan sifat baiknya ngasih alarm gak? Ngasih alarm tanda gak kalau kita udah lost kontak? Secara kita akal aja pikir, Allah maha baik. Allah gak pingin kita ini jauh dari Allah. Berarti ketika kitanya jauh dari Allah, kira-kira dikasih nggak alarm sinyal? Kira-kira dikasih nggak tuh? Dikasih. Alarmnya berupa apa? Nah ini yang harus kita pahami. Maka hati kita harus peka, harus lembut juga. Bisa lewat dari banyak cara. Bisa berupa azab, bisa berupa nikmat. Kalau berupa azab, berupa cobaan banyak ya, misalnya kita dikasih sakit, karena sejatinya kalau manusia sakit ya dia lemah. Kalau dia lemah nanti dia ingat siapa yang maha kuat. Di situ teguran biar apa? Biar dia nggak lost kontak lagi, seperti yang kemarin terjadi pas kita ngaji qasidah burdah ya. Imam Busiri bertahun-tahun jadi menteri dan dia banyak sekali memuji penguasa. Ternyata oleh Allah Subhanahu wa taala dikasih teguran berupa penyakit mati sebelah. Dari mati sebelah itu, ketika beliau masih hidup setengahnya setengah meninggal, beliau mengarang puisi yang memuji Nabi Muhammad SAW. Di dalam mimpinya beliau bertemu Nabi Muhammad. Di dalam syair itu beliau mengatakan, zalamtu sunnataman ahya zalama ila anishtakat qadamahu durra min warami. Jadi Imam Busiri curhat, kalau aku ini selama ini udah meninggalkan sunnahnya orang yang beribadah sampai kakinya bengkak. Maksudnya sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi dengan penyakit itu Imam Busiri
mengadu juga kepada Allah kalau dia selama ini tuh udah jauh dari sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dengan teguran itu, kalau orang yang punya iman, dia akan menjadikan alarm, sinyal. Oh, berarti kita udah lost kontak. Maka di sini Imam Busiri mendapatkan karunia yang luar biasa, yaitu bertemu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam mimpinya, dan qasidahnya tersebar ke seluruh penjuru dunia. Bisa juga ya alarmnya ini berupa nikmat, karena di dalam Al-Quran dinyatakan sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Ya, bisa jadi orang yang jauh dari Allah tapi nikmatnya banyak banget, bisnisnya lancar. Sebenarnya ada juga tanda alarm di situ. Karena kalau orang yang masih punya akalnya, ketika dia dapat nikmat banyak, kok ini banyak banget, kok ini mudah banget, siapa yang memudahkan? Pasti dia ingat. Beda lagi sama yang akalnya udah nggak sehat. Nah, jadi ini berupa istidraj. Istidraj juga alarm. Alarm buat manusia biar lebih peka kembali untuk menyambungkan kontak dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di sini alarm yang Allah berikan itu bisa dua modelnya. Bisa berupa musibah, bisa berupa nikmat. Kalau musibah, Allah Subhanahu wa taala ketika ngasih alarm berupa musibah, orangnya itu berhasil melewatin. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun mir rabbihim wa rahmatun wa ulaika humul muhtadun. Kalau dia dikasih musibah, dikasih alarm musibah biar kontaknya nyambung lagi, kalau dia berhasil dikasih musibahnya itu, dia akan mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka di situ kontaknya nyambung lagi sama Allah. Kenapa? Karena dia dengan mengatakan innalillahi artinya apaan? Sesungguhnya kami hanya milik Allah. Maksudnya apa? Ketika dapat musibah, kita ingat kita ini sebenarnya milik Allah. Jadi terserah Allah mau ngasih apaan aja ke kita. Kira-kira stres nggak? Kalau kita dikasih ujian dan kita yakin innalillahi wa inna ilaihi rajiun, stres apa tenang pikiran? Kira-kira kan tenang, karena kita meyakini semua yang terjadi itu hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ilaihi rajiun, dan kami akan kembali kepadanya. Jadi apapun yang terjadi, kita sebenarnya lagi kembali kepada Allah. Maka di sini ketika dapat musibah dan kita mengucapkan itu, disinilah terjadi kontak lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita lihat musibah yang terbesar siapa? Musibah yang paling terbesar yang pernah didapatkan oleh hamba Allah siapa? Para nabi itu musibahnya lebih besar dari kita. Kalau kita sekarang musibahnya ditinggalin sama calon, itu masih belum besar. Ya, kita di PHK itu masih belum besar seperti cobaannya para nabi. Coba Nabi Ayub aja. Jangan Nabi Ayub deh, Nabi Nuh. Hidup berapa tahun Nabi Nuh? 1050 tahun. Dakwahnya berapa tahun? 950 tahun. Bayangin dakwah 950 tahun. Itu sebentar apa lama itu? Lama banget itu. Udah 9 abad. Udah gitu, tiap dakwah itu kalau orangnya didakwahin nutup kuping. Coba bayangin, si Arifin lagi ngomong di sini, terus orang-orang pada begini, kesel nggak tuh? Ya kan? Jangankan dia orang-orang pada gini, orang-orang main HP aja, gedeg banget ngelihatnya, bener nggak? Jadi tiap Nabi Nuh lewat dicengin, Nabi Nuh ngomong dia begini, Nabi Nuh ngomong diledekinnya berapa tahun? Bukan setahun 2 tahun, 950 tahun.
Kita baru diledekin sehari 2 hari aja. Awas ya. Tunggu nih pembalasannya. Awas saja. Coba Nabi Yunus 950 tahun digituin. Lama nggak itu? Tapi ingat, pertolongan Allah pasti datang sama orang yang sabar. Nah, jadi kalau kita nginget ada musibah yang kita alamin, ya, itu sebenarnya alarm buat kita membangun kontak lagi dengan Allah. Dan musibah yang kita alamin itu nggak ada apa-apanya kalau dibandingin sama musibah yang dialamin para nabi. Ingat aja kisahnya Nabi Nuh di dalam surat Nuh, lihat terjemahnya. Ya, gimana tuh bunyinya? Wa inni kullama da'autuhum ja'alu asabi'ahum wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Jadi ya Allah, Nabi Nuh sampai ngadu, kalau saya ngomong sama dia nutup kuping bukan hanya pakai jarinya, pakai bajunya. Jadi bajunya diginin, gini. Ini kan. Sembahlah Allah terus gini. Selama 950 tahun. Kemudian bukan cuma itu, yang begini keluarganya juga, anaknya juga. Wah, gedegnya bukan main. Tapi Nabi Nuh terus jalan. Terus siapa lagi? Nabi Yunus. Kalau kita mungkin sering dengar cerita Nabi Yunus, dulu diapain itu? Nah, ditelan ikan paus kan? Kita sih ngedengarnya kayaknya biasa aja gitu, ditelan ikan paus. Coba bayangin pakai perasaan gitu, ya. Nabi Yunus jalan lagi berkendaraan di tengah samudra. Coba, ini kita belum di tengah samudra jadi kurang ngerasain. Coba kita bayangin kita di tengah samudra, kanan kiri depan belakang laut, dalamnya ribuan meter. Diundi Nabi Yunus lagi yang keluar buat dibuang. Coba kalian bayangin di tengah lautan, di zaman belum ada teknologi, dilempar, buar, masuk ke dalam, dimakan ikan paus. Kalau kata para ilmuwan, ikan paus itu sekalipun mulutnya gede, tapi segede-gede yang bisa dia telan tuh sebesar apa gitu. Jadi ibaratnya lubangnya kecil. Nah, Nabi Yunus bisa sampai masuk berarti kan melalui fase yang begitu. Jadi jangan dibayangin masuknya begitu. Masuknya melalui prosesnya yang susah, sempit. Ibaratnya lubangnya sempit, ketelan, blok kedorong air. Bagaimana itu susah kan? Udah gitu ikan pausnya di bawah laut. Udah gitu malam. Coba tuh ada 3 kegelapan. Pertama perutnya ikan paus. Yang kedua gelapnya malam. Yang ketiga gelapnya air laut ribuan. Berarti ada 3 kegelapan. Fi dzulumatin salas. 3 kegelapan. Dan itu selama berapa hari? 40 hari. Bayangin coba, di tengah samudra begitu, ya masuk ke dalam perutnya aja udah susah banget. Pas di dalam perut makin gelap, 40 hari nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, itu bagaimana coba? Kalau kita dikasih musibah cuma sekedar ya musibah biasa, kena PHK, gaji belum turun misalnya, ya kan? Atau ditinggalin sama calonnya. Itu belum seberapa dengan cobaannya Nabi Yunus. Tapi di dalam cobaannya itu Nabi Yunus apa yang beliau ucapkan? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jadi kontaknya nyambung lagi. Begitu kontaknya nyambung lagi, baru di situ ikan pausnya beberapa waktu kemudian menyemburkan Nabi Yunus. Dan kabarnya setelah Nabi Yunus keluar dari ikan paus itu rambutnya kepalanya udah nggak ada rambutnya, udah klimis, pakaiannya compang-camping. Jadi kalau udah lagi dapat ujian, justru ujian itu membuat kita kontakan sama Allah, berhasil, lulus. Tapi kalau ujian itu malah buat kitanya berpaling, berarti kita rugi dua kali. Pertama kita dapat ujian sengsara, yang kedua kita nggak menang alias kalah, berarti ruginya dua kali.
Berarti cuma ada jalan, satu jalan menang, satu jalan kalah. Pilih yang mana, mau menang apa mau kalah. Cuma ada itu doang pilihannya, nggak ada seri. Di sini nggak ada istilah seri. Kalau nggak menang, kalau nggak dia kalah. Nah di sini Allah kasih rumus. Kalau mau menang, bangun kontak sama Allah. Bilang inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, atau la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Makanya kalau kita setiap hari pasti ada musibah kan, kita kan ngerasakan. Kalau kita bangun terus kontak, berarti insya Allah nanti kita akan lulus ujiannya. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau kita lihat Nabi Yunus, ibaratnya di permukaan bumi paling bawah, gelap banget, senjatanya cuma la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Terus Nabi siapa lagi? Nabi Ayub. Coba Nabi Ayub gimana ujiannya coba? Nyakit kusta, bukan cuma itu doang, ditinggalin miskin, tadi kaya jadi miskin, penyakit kusta, ditinggalin teman-temannya, ditinggalin istrinya. Kalau kita mikirnya dengan rasa gitu, gimana sih yang tadinya kaya, dicintai banyak orang, ditinggalin gara-gara jelek gitu. Istrinya ninggalin, ininya ninggalin, ini ninggalin. Yang dipuji sama Allah apa? Nabi Ayub nggak pernah satu kata pun keluar mengeluh. Tuh dia, nggak pernah satu kata pun mengeluh. Makanya habis itu dipuji sama Allah, ni'mal abdu innahu awwab. Justru Nabi Ayub pas lagi dapat ujian dia malah taubat. Makanya disebut dengan awwab. Awwab itu banyak bertaubat. Dan dipuji sama Allah, ini hamba yang paling terbaik. Nah itu pas lagi dapat ujian. Kalau kita nih, misalnya saya pengusaha, banyak yang deket sama saya, ya karena saya pengusaha, ya kan ada maunya, bener gak? Coba kalau orangnya buruk rupa, dia bukan pengusaha, compang camping, ditinggalin. Nabi Ayub dulu dicintai, ya, karena memang ada banyak kelebihannya, tapi pas lagi sakit semuanya nol. Nabi Ayub diuji. Tapi di situ Nabi Ayub nggak pernah satu kata pun mengeluh. Nah jadi di sini pas kita dapat musibah, coba ingat kisah para nabi, coba ingat kisah para orang-orang soleh, sehingga musibah yang kita alamin itu sebenarnya kita bisa tahu kalau itu tuh nggak seberapa. Dan satu lagi, ketika dapat musibah, jangan pernah berpikir kalau kita tuh cuma kita doang yang dapat musibah. Itu dia tuh paling penting. Jangan pernah berpikir kita doang yang dapat musibah, tapi kita berpikir kalau itu sebagai pintu kita untuk membangun kontak kembali dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi alarm yang pertama itu dia berupa apa tadi namanya? Berupa musibah. Nah, musibah kita nih. Ini sekarang yang mungkin belum ada pekerjaan, atau mungkin kena PHK, atau mungkin jodohnya belum datang, atau mungkin ditinggal kawin, termasuk musibah. Itu kontak, Allah lagi ngasih alarm buat kita terus ngebangun kontak. Nanti kalau yang ditinggal kawin ini banyak kejadiannya, berarti Allah pingin yang lebih baik. Itu kalau dia musibah. Sekarang kalau yang alarmnya berupa apa namanya? Kenikmatan. Jadi kalau di dunia ini cuma dua kan, kalau nggak musibah kenikmatan. Tapi dua-duanya cobaan. Tapi dua-duanya adalah ujian. Jadi kalau dibilang siapa orang paling sukses di dunia? Orang yang sukses di dunia itu, orang yang sukses itu gimana definisinya? Itu gimana itu? Orang yang sukses itu kalau versi Al-Quran orang yang masuk surga. Ya, buktinya apa? Di dalam Al-Quran dikatakan faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faza yafuzu fauzan. Faza yafuzu fauzan. Itu artinya menang, sukses. Jadi siapa yang dimasukkan ke surga, disingkirkan dari neraka, maka dia sudah sukses. Itu definisi Quran. Terus di dalam surat Al-Hasyr gimana? La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Orang surga itu adalah orang yang sukses, menang.
Berarti definisi orang sukses menurut terminologi Al-Quran adalah yang masuk surga. Mau dia orang kaya, mau dia orang miskin, mau dia diuji dengan musibah, mau dia diuji dengan kenikmatan. Pokoknya dengan dua-duanya itu yang mengantarkan ke surga, itu yang baik. Nah, jadi ibaratnya terus di dalam ayat lain dikatakan wa nabluukum bil khairi wasyarri fitnatan atasbirun. Jadi kata Allah, kami akan menguji kalian dengan kebaikan, kenikmatan, dan dengan keburukan, musibah. Jadi keburukan, musibah itu ujian, dan kenikmatan, kekayaan juga ujian. Jadi dua-duanya, mau ente jadi miskin, mau ente jadi kaya, itu dua-duanya ujian. Dan itu cara Allah untuk ngebangun, untuk menyadarkan kita ngebangun kontak lagi sama Allah. Jadi ente mau kondisinya apapun juga. Jadi jangan pernah berpikir, ya, jadi orang kaya itu nggak ada ujian, justru itu ujian juga. Jadi orang miskin nggak ada ujian, justru itu ujian juga. Jadi dua-duanya ujian. Mau ente kaya, mau ente miskin, dua-duanya ujian. Nah, sekarang artinya kalau ente mau dibilang sukses, kalau ente dikasih kekayaan, sukseslah dengan kekayaannya, masuk surga. Kalau ente mau sukses dan ente miskin, sukseslah dengan dimiskinnya itu, dengan cara sabar dan masuk ke surga. Dan dua-duanya ngebangun kontak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang kalau kita diuji dengan kenikmatan, maka jalannya untuk membangun kontak dengan Allah yang pertama adalah dengan bersyukur. Gimana ayatnya tuh? Wala in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur maka akan Allah tambah. Berarti kunci pertama kalau kita dapat nikmat, ya, kita bersyukur sama Allah. Dengan syukur terbangunlah kontak dengan Allah. Dengan terbangunnya kontak, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menambah nikmat. Nah, pertanyaannya, apa itu bersyukur? Apa definisi bersyukur? Apaan, Ruth? Menikmati apa adanya. Oke. Apa itu bersyukur? Kan kita sering tuh, bersyukurlah kepada Allah. Ada lagu gimana? Bersyukur kepada Allah. Lagunya siapa tuh? Opik. Apa? Bukan Opik Kumis. Itu. Opik, ya kan? Opik sama siapa tuh? Ada ininya, siapa tuh namanya? Hah? Amanda. Rahmat Lubis. Itu kan ada lagunya tuh. Nah, sekarang definisinya apa? Bersyukur itu apa? Ayo. Terus kita sering, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah. Ya, syukur emang apaan syukur? Hah? Apa itu syukur? Berserah diri. Hah? Bersyukur itu ya dari definisinya adalah menggunakan nikmat yang Allah berikan dengan yang layak, pada sesuatu yang layak. Ya, sekali lagi ya, menggunakan nikmat yang Allah berikan pada sesuatu yang layak. Nah, itu namanya bersyukur. Itu definisinya. Ya, kalau bahasa Arabnya adalah sarful abdi lima un'ima alaihi lima huwa bima huwa yaliku. Jadi menggunakan apa yang telah dinikmatkan dengan sesuatu yang layak. Itu ya. Misalnya begini ya. Kita nih dikasih kaki nikmat bukan? Nikmat ya. Maka gunakan pada sesuatu yang layak. Itu namanya syukur. Misalnya apa nih? Misalnya saya jalan ke masjid untuk kebaikan. Kira-kira layak nggak kaki ini
yaitu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, kita gunakan buat kebaikan, layak enggak tuh? Layak. Berarti tindakan kita itu dinamakan syukur. Paham gak nih? Paham tuh? Kita dikasih otak, ya kan? Ini nikmat bukan nih? Nikmat. Dikasih akal nikmat bukan? Nikmat. Maka gunakan akal ini pada sesuatu kebaikan, yaitu untuk belajar, menuntut ilmu. Berarti kita menggunakan akal kita untuk menuntut ilmu, itu namanya syukur. Namanya apa? Syukur. Paham tuh? Kita punya waktu yang kosong. Waktu yang kosong nikmat bukan? Nikmat. Waktu yang kosong itu kita gunakan buat menuntut ilmu. Kira-kira layak nggak pemberian yang Allah berikan berupa waktu kosong kita gunakan menuntut ilmu? Layak nggak? Layak. Berarti tindakan kita menggunakan waktu untuk menuntut ilmu itu dinamakan syukur. Dinamakan apa? Syukur. Makanya kita bersyukur kepada Allah. Berarti makna syukur itu sebenarnya lebih kepada tindakan. Tindakan kita ya menggunakan nikmat yang Allah berikan pada sesuatu yang layak itu dinamakan syukur. Jadi kalau kita sadar sama nikmat Allah dan kita mau bersyukur, maka gunakanlah nikmat itu pada sesuatu yang layak. Maka tindakan kita itu disebut syukur. Kita punya duit, ya itu nikmat gak tuh? Nikmat. Kalau nggak punya duit bayangin tuh, pusing. Bener gak ada? Ya kan? Kita gunain pada sesuatu yang lain. Kita celengin, kecelengan masjid. Berarti tindakan kita syukur. Dan satu lagi, syukur juga ya ungkapannya adalah dengan mengucapkan alhamdulillah. Itu ungkapan dalam bentuk perkataan. Paham gak nih? Jadi syukur itu ada yang bentuknya perkataan dengan mengucapkan alhamdulillah. Ada yang berupa perbuatan. Perbuatan itu syukur bentuknya gimana? Yaitu menggunakan nikmat pada perkara yang layak, yang sesuai dengan Allah ciptakan akan hal itu. Pendengaran nikmat. Buktinya kalau orang yang nggak dengar, wah susah banget. Gunakan pendengaran pada sesuatu yang memang itu ditujukan untuk pendengaran. Mendengarkan yang baik, bukan dengerin gibah, kan? Bukan dengerin kejelekan orang. Berarti tindakan kita seperti itu namanya bersyukur. Nah Allah janji, ya gimana janjinya tadi? Wala in syakartum la azidannakum. Jadi kalau kita gunain nikmat yang kita punya pada sesuatu yang layak, nanti Allah tambahkan lagi. Kalau kita pikir secara logika, kita punya punya akal nih, punya pemikiran yang bagus. Ini nikmat dari Allah, kita gunain buat belajar. Berarti itu bersyukur bukan tuh? Bersyukur. Dengan kita belajar, maka akal kita akan semakin bertambah tajam. Berarti nikmatnya nambah nggak? Nambah. Itulah arti ayat dari wala in syakartum la azidannakum. Faham? Nah, berarti orang yang bersyukur dengan nikmat Allah itu dia membangun kontak lagi sama Allah. Dia membangun kontak, maka dia akan berhasil. Kalau orang udah nyambung kontak sama Allah, apa ininya janji Allah? Janji Allah apa? Allah akan menolongnya. Allah akan memberikan kenikmatan kepada pertolongan kepadanya dalam banyak ayat. In tansurullaha yansurkum. Kalau engkau menolong Allah, berarti ada kontak antara kita dengan Allah. Maka Allah akan menolong kalian. Jadi kunci pertama adalah jangan sampai lost kontak dengan Allah. Allah Subhanahu wa taala nggak pernah lost kontak sama kita. Kita yang lost kontak sama Allah. Alarmnya bisa dua, bisa musibah, bisa kenikmatan. Kalau musibah tadi dengan innalillahi wa inna ilaihi rajiun dan kita beristighfar, begitu juga dengan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin dan sabar. Kalau kenikmatan kita dengan bersyukur. Ya.
Kalau ucapan bersyukur tadi alhamdulillah. Kalau kita ngaji alhamdulillah nih sebenarnya panjang nih kalau mau dibahas. Alhamdulillah aja. Ini kalau dalam bahasa Arab itu ada alif lam enggak tuh? Ada kan? Alhamdu. Al di sini ya artinya adalah semua. Jadi alhamdu artinya semua pujian. Lillah hanya punya Allah. Kalau kita ngaji alhamdulillahnya udah benar, kita dipuji orang nggak bakalan terbang. Benar. Kenapa? Karena ketika orang muji kita itu hakikatnya siapa yang menggerakkan lisan dia? Allah. Siapa yang menempatkan kebaikan di depan mata orang itu? Allah. Maka di sini ya, karena Allah sudah menampakkan kebaikan di depan orang itu, maka sesungguhnya yang berhak dipuji adalah Allah. Maka ketika orang dipuji, kita bilang alhamdulillah. Artinya pujian dia itu sebenarnya milik Allah, bukan milik kita. Makanya begitu dipuji orang kita nggak gitu. Karena kita tahu hakikatnya dia lagi memuji siapa? Memuji Allah. Karena yang menampakkan kebaikan di depan orang itu adalah Allah, bukan kita. Kita ditutupin aibnya. Ditampakkan di kebaikan di depan orang itu, terus kita bilang alhamdulillah. Artinya kita bersyukur aib kita sudah ditutupin. Paham tuh? Maka kalau kita ngaji alhamdulillah, kita mau dipuji orang, mau diini orang, udah sama aja. Dicela orang juga sama aja. Makanya itulah yang kemudian nanti definisi ikhlas. Definisi ikhlas itu apa? Singkatnya gini, kalau dicela orang tidak tumbang, kalau dipuji orang dia tidak terbang. Itu singkat daripada definisi ikhlas. Jadi sama aja, mau dicela, mau dipuji dia tetap aja. Mau dilihat, mau nggak dilihat orang dia tetap aja. Ada orang rame dia sholat duha, nggak ada orang sepi dia juga sholat duha. Di depan mertua sholat tahajud, nggak di depan mertua juga dia tetap sholat tahajud. Dia dikatain, dibully, dia tetap hafalin Quran. Dia nggak dibully, dia tetap hafalin Quran. Itu definisi orang yang ikhlas. Makanya kalau kita kaji, alhamdulillah, subhanallah, ini luar biasa maknanya. Begitu kita ditampakkan pujian, kita bilang alhamdulillah. Jadi kalau kita dipuji orang terus kita bilang alhamdulillah, itu bukan sombong. Justru itu adalah kita bersyukur kepada Allah karena kejelekan kita sudah ditutupin oleh Allah. Jadi kita nggak perlu terbang. Nah ini sekarang kita kembali ke tema. Berarti kalau orangnya dikasih alarm sama Allah berupa musibah ataupun berupa kenikmatan, ya itu keduanya adalah alarm buat kita ngebangun kontak kembali dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah sekarang kita ada di mana nih posisinya? Pokoknya hari-hari kita tuh pasti nggak pernah lepas dari dua. Kalau nggak musibah, kalau nggak dapat kenikmatan. Maka itu sebenarnya adalah sinyal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita selalu ngebangun kontak dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak Ana dulu pernah cerita, waktu Ana pingin tes ke Mesir tahun 2008, itu saingannya berat-berat. Saingannya berat-berat. Ada yang dari Jawa Timur, ada yang dari Sumatera Utara, ada yang dari sekitar Jabodetabek. Itu ada yang hafal Quran, ada yang hafal Alfiyah. Wah, pokoknya keren-keren lah. Ya, pas sudah gitu, ya, Ana ingat sama teman saya tuh, kita ke Masjid Sunda Kelapa tuh, karena kedubes Mesir tuh dekat Sunda Kelapa. Akhirnya kita sholat duha di situ. Karena kita yakin wah kayaknya nggak bakal lulus nih, udahlah ikut-ikutan aja. Jadi kita sholat duha. Yang lain
Itu lagi sibuk tuh dia, wah nyiapin ya. Kita salat duha santai aja, mohon sama Allah. Ya Allah, kalau emang ini jalannya, tolong mudahkan. Terus apaan? Terus kita sedekah 10.000. Emang duitnya adanya segitu. Pas kita dites, alhamdulillah dapat pertanyaan yang super gampang. Pertanyaannya kayak pertanyaan tahlilan lagi. Lanjutin ayat amanah rasulu bima unzila ilaihi mir rabbi wal mu'minun. Pada hafal nggak di sini? Pada hafal nggak? Amanah rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Terus kulun amal tuh. Ente aja pada hafal. Berarti emang ini hafal semua. Saya dapat pertanyaan yang itu. Gampang banget. Terus ditanya lagi tentang furudul wudu, rukun wudu, gampang banget. Akhirnya kita lulus. Sementara yang dia udah wah sampai macam-macam, banyak yang nggak lulus. Itu kenapa? Mungkin aja dia kurang kontak sama Allah. Sementara saya ngambil pelajaran waktu itu, kita menyerahkan diri pada Allah karena di depan ada musibah nih, depan ada ujian, kita serahin sama Allah. Tahunya lulus. Dari yang ikut berapa? Ribuan. Kalau dari segi hafalan dulu, saya hafalan berapa? Cuma berapa? 3 juz, sedikit. Bahasa Arab nggak bisa-bisa banget. Nahunya nggak bisa-bisa banget. Yang lain dong, wah. Pokoknya kalau ngeliat, wah kayaknya minder lah. Tapi kita dengan minta pertolongan sama Allah, ternyata dilulusin karena kita ngontak di sini. Kita ngebangun kontak. Makanya kalau orang yang ngebangun kontak, yang tadinya susah dimudahin. Di dalam ayat Al-Quran gimana? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Jadi siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan kasih jalan makhraja. Makhraja itu jalan yang belum diketahui. Kita tuh ngeliat, wah ini kayaknya nggak ada jalan lagi nih, gimana ya? Maka dengan kita timbulkan takwa, ada makhraja, jalan yang enggak disangka-sangka. Kita bilang, wah ini kayaknya nggak ada lagi nih, pusing nih, udah nyerahlah. Kita serahin sama Allah, kita bertakwa, kita kontak Allah, tahu-tahu ada jalan. Kayak yang di sini, itu siapa yang menyangka saya bakalan dapat pertanyaan tahlilan model begitu? Orang tiap Jumat saya tahlilan, ditanya ayat tahlilan, ya bisa jawabnya, ya kan? Tiap malam Jumat tahlilan, pas ditanya mau ke Mesir, ditanyanya ayat tahlilan, ya lulus lah. Coba yang lain, saya nggak tahu ditanyanya apa itu sampai nggak lulus, ya kan? Nah itu makhroja, jalan yang nggak disangka-sangka. Mungkin aja pas sehnya ngelihat mau tes dari Mesir, mungkin aja dia sudah lelah, ya udahlah kasih aja gampang gitu. Dia kan udah rezeki, ya kan? Dia udah penat gitu kan, udah mau istirahat, udah mau zuhur, ya udah deh lanjutin. Ya bisa ternyata ya udah lulus. Berarti makhroja, jalan yang nggak disangka-sangka. Jadi kita nyangkanya wah ini udah kayaknya nggak bisa nih, udah nggak bisa. Kita bangun kontak dengan cara bertakwa, maka jadilah makhraj, jalan yang disangka-sangka. Bukan hanya itu, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah memberikan rezeki min haitsu, dari segi, min haitsu itu dari segi, dari jalan la yahtasib, yang dia nggak nyangka. Nah itu aneh, belum selesai itu kejadiannya. Belum selesai kejadiannya, ya tadinya saya sedekahin 10.000 ke masjid. Ya mungkin pada waktu itu saya ikhlas. Tapi saya baru ingat kalau ternyata saya nggak bawa duit. Berarti dari kedutaan besar pulang ke pesantren naik apaan? Kan bingung. Akhirnya ditolong orang. Ya udah nih buat ongkos pulang. Ongkos pulang. Ya pas sudah ongkos pulang, kita nggak, ongkosnya cuma dikit. Akhirnya nggak nyampe ke pesantren di Depok, nyampenya ke rumah saudara di Tebet. Begitu di Tebet, waktu itu kita masih jadi santri,
Karena saudara paman kita ngelihat kita santri dan habis tes beasiswa, akhirnya ditimbul simpati, akhirnya dikasih duit 300.000. Dari modal 10.000 diganti 300.000. Rezeki yang gak disangka karena selalu ada kontak sama Allah. Jadi pulang ke pesantren dari modal cuma 10.000 bawa 300.000. Kan pada zaman itu lumayan. Tahun 2008 300.000. Ya nggak kayak sekarang. Sekarang juga lumayan nggak? Lumayan kan? Apalagi zaman dulu tahun 2008 lumayan. Nah ini pelajarnya apa? Karena kita ngebangun kontak dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam ayat selanjutnya tadi surat At-Tolaq, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Nah, jadi ini kita fungsinya kita ngebangun kontak sama Allah. Ada aja jalan keluar, ada aja rezeki, ada aja Allah yang cukupin. Itu dia. Kita udah pelajarin secara hitung-hitungan. Wah, kayaknya nggak ada nih. Karena namanya manusia, biasanya ngitungnya keburu-buru, biasanya ngitungnya luput, biasanya ngitungnya ada yang belum kehitung. Allah Subhanahu wa Ta'ala ngitung semuanya. Pas hitung-hitung menurut hitungan kita, wah ini nggak bisa nih. Ya udah kita serahin, kita bertakwa sama Allah. Nah sekarang definisi takwa apaan? Definisi takwa itu apa tuh? Hah? Ada yang tahu nggak definisi takwa? Apaan tuh? Iya, itu definisi takwa yang masyhur di dalam ilmu fikih. Yang simpelnya menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Tapi takwa juga bisa diartikan berserah diri sama Allah. Tapi takwa juga bisa diartikan selalu kita kontak dengan Allah. Jadi dengan makna itu semua kita jalanin perintah, kita jauhin larangan, kita berserah diri sama Allah, ada saja jalan keluar. Inilah fungsi kita membangun kontak dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita jangan sampai lost kontak. Kata Imam Ibnu Athaillah Sakandari gimana? Rabbi ma aqrabaka minni wa ma ab'adani minka. Ya Allah, betapa engkau dekatnya denganku, tapi betapa jauhnya aku darimu. Oh, jadi kalau Allah sama kita dekat, tapi kita sama Allah belum tentu, bisa aja jauh. Ya di dalam ayat lain kalau kita mau renungkan, ya Allah berfirman ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Ya, di dalam surat Az-Zumar. Ini Allah lembut banget manggilnya. Ya ibadi, wahai hambaku. Jadi wahai hambaku. Jadi kalau Allah udah manggil hamba, itu udah lembut dah. Karena yang namanya hamba Allah itu dikasih nikmat, dikasih segalanya. Alladzina asrafu ala anfusihim, yang mereka itu asrafu, udah berlebih-lebihan. Maksudnya udah melakukan maksiat yang luar biasa. Kata Allah, la taqnatu mir rahmatillah. Janganlah putus asa dari rahmat Allah. Jadi sekalipun sebesar apapun kita kotor, jangan pernah kita merasa putus asa. Kalau kita ya udah begini, udahlah sekalian aja, nah berarti dia putus asa. Sebesar apapun kita dosa, seberapa besar pun kita lupa sama Allah, lost kontak, maka jangan putus asa. Karena putus asa dari rahmat Allah itu pintu awal setan. Maka orang yang putus asa dari rahmat Allah itu konsekuensinya menyeramkan, mengerikan. Salah satunya apa? Bunuh diri. Dia merasa hidupnya tertekan, nggak ada jalan keluar, akhirnya gantung diri, live lagi di FB. Aduh, pernah kan tuh ada tuh yang live di FB, live bunuh diri live. Astagfirullah, bunuh diri live. Itu ngelihatnya merinding tuh. Pas dia lagi sekarat, itu gimana ya Allah?
Jadi jangan sampai putus asa dari rahmat Allah. Kalau kita punya ujian, come on, yang dapat ujian bukan kita doang. Satu. Yang kedua, di sana ada yang dapat ujian lebih gede lagi orang. Di sana ada para nabi yang ujiannya jauh lebih gede lagi. Yang kita alami itu cuma sedikit. Begitu juga ketika kita dapat nikmat, come on, kita gunakan pada hal yang baik. Kita gunakan pada hal-hal yang Allah ridhoi. Di situ terbangun kontak dengan Allah, maka segalanya Allah akan berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi orang yang selalu kontak dengan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita selalu dalam naungan hidayah dan taufik Allah sampai hari kita diwafatkan. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sampai di situ aja Kak Aryo, dan ini karena saya 11:30 harus jalan. Apakah ada yang ya?